Hello everyone, selamat datang kembali di channel Lazuzwak. Di review movie kali ini kita akan membahas Jose to Tora no Sakana Tachi atau biasa disebut Jose to Tiger and the Fish yang rilis pada 2020 lalu. Seperti biasa, kalian bisa dengerin review ini tanpa harus lihat visualnya dan kalian bisa dukung channel ini dengan sahuri-sahuri Lazuzwak, link ada di deskripsi. Peringatan spoiler buat kalian, mending nonton dulu baru balik ke sini. Kalau masih maksa ya terserah kalian. Singkat cerita, film ini bercerita tentang MC kita bernama Suneo. Bukan Suneo yang ini. Jadi Suneo seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu di banyak tempat sambil ngejar beasiswa luar negeri karena kalau dapat, ia ingin menyelam ke Laut Meksiko hanya untuk melihat ikan impiannya. Ia menyukai laut dan menyelam, namun tiba-tiba aja harus bekerja sebagai kacung seorang gadis disabilitas bernama Jose. Setelah tidak sengaja menyelamatkannya di jalan. Demi mengumpulkan uang, Suneo rela bekerja menuruti semua perintah Jose yang aneh-aneh. Yang ternyata, itu semua Jose minta karena selama 24 tahun hidupnya, Jose selalu di rumah, tidak mengerti dunia luar. Karena neneknya lumayan overprotective yang selalu menanamkan mindset dunia luar itu banyak hewan buasnya lah, apalah itu. Suneo yang mulai memahami perasaan Jose pun sering mengajak Jose keluar, mengenalkannya dunia luar diam-diam sekalipun sudah dilarang oleh neneknya Jose. Sampai suatu saat, Suneo mendapat kabar jika ia akhirnya mendapatkan beasiswa ke Meksiko dan akan diberangkatkan dalam waktu dekat. Namun sayang, nenek Jose meninggal karena sudah lama mengidap penyakit jantung, membuat Suneo bimbang dengan Jose dengan segala keterbatasannya. Apa akhirnya Suneo akan merelakan mimpinya ke Meksiko demi Jose? Apakah Jose yang menjengkelkan akan tetap menjadi beban seumur hidupnya? Apakah movie anime ini cukup merekomend? Ya, aku sangat merekomendasikannya untuk kalian. Yang kusuka dari film ini yang pertama, cerita di film ini tidak begitu rumit dan biasa aja, namun sangat menggambarkan kehidupan kerasnya di Jepang. Cerita di film ini juga mengingatkan kita bahwa harus berjuang menghadapi realita, tapi tidak menyerah pada mimpi yang kita punya. Yang kedua, grafisnya yang luar biasa, terutama pemandangan dan segala tempat, bahkan gang kecil dibuat cukup indah, seakan aku yang nonton itu kayak ada di sana. Yang ketiga, bagiku seiyuu-nya pas banget meranin karakter mereka, terutama Suneo dan Jose. Yang keempat, backsoundnya yang lumayan pas. Yang kelima, romance di film ini tidak begitu memaksa. Pertumbuhan rasa di antara Jose dengan Suneo perlahan tapi pasti. Ya, standar aja sih kayak di anime kebanyakan yang berawal dari sering berantem, tapi mulai memahami satu sama lain. Yang keenam, aku salut dengan karakter Hayato. Dia tahu dia hanya sampingan, tapi dia selalu ada untuk Suneo bahkan di masa terpuruknya. Yang kurang kusuka dari film ini yang pertama, ending di anime ini yang rasanya begitu tiba-tiba. Entah keterbatasan durasi atau apa di belakang layar. Masalah menuju di akhir film kayak dibuat-buat gitu, yang kurasa harusnya ditutup dengan cara yang manis sekalian. Walaupun untungnya, hal ini dimanfaatkan di credit scene, di mana muncul gambar-gambar babak baru kehidupan Jose dan Suneo walaupun tanpa dialog. Seperti akhirnya rumah Jose dijual lalu digusur. Suneo jadi berangkat ke Meksiko, Jose akhirnya kerja dan hubungan mereka akhirnya jadi LDR. Yang kedua, Jose yang cukup menjengkelkan. Ya, ini menurutku aja sih. Untuk karakternya ada Suneo MC kita yang punya mimpi bisa menyelam di Meksiko untuk melihat ikan yang ia suka. Jose, cewek disabilitas yang nggak bisa jalan, yang dari awal sampai akhir cukup menjengkelkan. Dia jago gambar dan akhirnya punya mimpi jadi ilustrator. Hayato, teman baiknya Suneo sekaligus teman kerja. Mai, teman kerja Suneo juga yang punya rasa dengan Suneo. Kana, penjaga perpustakaan yang akrab dengan Jose. Jizu, neneknya Jose yang batu banget, sisanya anggap karakter lewat. Untuk rating ada di sini ya. Sebagai catatan, aku baru tahu kalau film ini sebenarnya diadaptasi dari novel yang rilis pada tahun 80-an. Tepatnya di 1984-85, dan aku sangat salut dengan sutradara dan penulis cerita film ini, yang sepertinya dibikin relate dengan zaman sekarang. Ya, maksudku kalau kalian perhatikan, Hayato sempat tanya sosmednya Jose, atau handphone yang digunakan sudah touchscreen. Jadi saat Jose bilang dia ingin jadi ilustrator, bayanganku ya ilustrator online itu. Kalau misalnya film ini settingnya disamain dengan rilisnya novel ini yaitu tahun 80-an, apakah bakal lebih keren atau sama aja?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, sebenarnya setiap Jose tiba-tiba jadi menjengkelkan di sepanjang film, aku pengen bilang ini ke Jose. Karepmu iku opo sih? Gak usah kakean overthinking. Nek wis direwangi ikhlas ya ojo gatel ta. Ya ini keresahanku aja sih guys. Aku kenal beberapa orang yang disabilitas kayak Jose tapi mereka nggak semenjengkelkan Jose. Gimana, sudah selesai dengan hal yang kalian lakukan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa segera dapat AdSense dan jangan lupa like, komen barangkali kalian mau kita bahas apa selanjutnya. Thank you everyone. Bye.